Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Renungan bagi kita pada pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 8 yang berbunyi, "Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Dan renungan kita bertema mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Rasul Paulus membuka pasal 6 dalam suratnya kepada jemaat di Roma dengan mengemukakan persoalan yang penting. Jika kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita karena anugerah Tuhan, apakah kita bisa berbuat dosa? Bukankah jika kita semakin banyak berbuat dosa, maka anugerah Allah juga semakin banyak? Pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang ada dalam diri pembaca surat Roma setelah membaca pasal 5 ayat 20 dan 21. Mungkin juga pertanyaan ini memenuhi pikiran kita ketika membaca bagian ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, di mana banyak orang sangat menikmati hidup dalam dosa. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan yang mengampuni dosa-dosa kita. Rasul Paulus menjawab pertanyaan ini dengan berkata, sekali-kali tidak. Orang-orang percaya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, sebab mereka sudah mati bagi dosa dan tidak boleh hidup bagi dosa. Jika kita telah mengambil bagian dalam keselamatan di dalam nama Yesus Kristus dengan mengaku percaya kepadanya, atau kita telah dibaptis ke dalam kematiannya, maka kita juga mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus. Kita mengambil bagian dalam kematiannya, supaya kita dapat dibangkitkan dalam kebangkitannya dan hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Jika demikian, maka kita pun harus benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sesungguhnya adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya disalib karena dosa-dosa kita, sehingga kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Kita yang telah mati dalam kematian bersama-sama dengan kematian Kristus telah bebas, atau lebih tepatnya dibebaskan dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga akan hidup dengannya, karena Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi atasnya dan atas kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristus mati satu kali saja di atas kayu salib. Karena kematiannya dan kebangkitannya tersebut, kita yang menjadi pengikut Kristus juga dapat hidup karena Dia. Oleh karena kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus hidup untuk Dia dan Allah. Kita telah meninggalkan kehidupan lama kita yang berada di dalam dosa dan menggantinya dengan kehidupan baru, di mana kita harus hidup bagi Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Dengan hidup dalam kasih karunia dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa dan hidup berserah kepada Allah. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah Anda masih berkubang dalam perbuatan dosa dan tidak berusaha menjauhinya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah padaku apa artinya hidup sebagai seseorang yang mati bagi dosa, tetapi hidup bagimu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat.
Salam Reformanda Masiha Holongan.